Kalian pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda di Tiongkok hingga ke seluruh dunia hanya dalam 1 bulan saja. Sampai saat ini, awal November 2020, telah ditemukan sekitar 3,6 juta kasus oleh WHO dan lebih dari 54.000 jiwa meninggal dunia. Nah, dari data kasus tersebut, sebagai tenaga tim medis, alangkah baiknya kita mengetahui tentang bagaimana keselamatan pasien dan kesehatan kerja dalam penanganan pasien COVID-19 yang berada di rumah sakit. Dan dengan video ini kami akan memaparkannya. COVID-19 ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penularan dari manusia satu ke manusia lainnya merupakan sumber transmisi utama yang menyebabkan penyebaran virus ini menjadi lebih agresif. Virus ini ditransmisikan melalui droplets yang keluar pada saat batuk atau bersin yang berasal dari pasien simptomatik. Adapun dampak COVID bagi rumah sakit. Yang pertama, kurangnya peralatan APD atau alat yang kurang memadai. Kedua, kekurangan tenaga medis. Dan yang ketiga, ada melonjaknya pasien di rumah sakit. Dampak tersebut menimbulkan berbagai masalah bagi tenaga kesehatan. Menurut data Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPSDMK) Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada 11 September 2020, sebanyak 105 tenaga kesehatan meninggal dalam penanganan COVID-19. Untuk itu, dibutuhkan mitigasi dan manajemen pengolahan yang tepat bagi staf rumah sakit. Pencegahan dan mitigasi COVID-19 di tempat kerja. Yang pertama ada jarak fisik, misalnya menilai risiko interaksi antara pekerja, kontraktor, pelanggan, dan pengunjung. Dan langkah-langkah penerapan untuk mengurangi risiko ini seperti pengorganisasian kerja dengan cara yang memungkinkan jarak fisik antara orang ke orang. Ketika memungkinkan harus menggunakan panggilan telepon, surat elektrolit atau rapat virtual dibandingkan dengan pertemuan tatap muka. Namun jika diperlukan pertemuan tatap muka, maka perlu memperhatikan jarak aman sekitar 1-2 meter dan memperkenalkan jadwal kerja untuk menghindari konsentrasi besar pekerja di tempat kerja pada satu waktu tertentu. Kedua, higienitas. Sebagai contoh, menyediakan disinfektan untuk tangan, termasuk penyanitasi tangan dan tempat-tempat yang mudah diakses untuk mencuci tangan dengan sabun dan air. Kemudian mempromosikan budaya mencuci tangan dan mempromosikan higienitas pernapasan yang baik di tempat kerja. Misalnya, menutup mulut dan hidung dengan siku yang menekuk atau dengan tisu saat batuk maupun bersin. Yang ketiga yaitu kebersihan, dengan cara mempromosikan budaya untuk membersihkan permukaan meja dan tempat kerja secara teratur, membersihkan gagang pintu, gagang telepon, papan tombol, dan benda kerja dengan disinfektan dan harus secara rutin memberikan disinfektan untuk area umum seperti kamar kecil. Yang keempat yaitu pelatihan dan komunikasi, misalnya melatih manajemen dari pekerja dan perwakilan mereka tentang langkah-langkah yang dapat diadopsi untuk mencegah resiko yang menimbulkan tertularnya virus tentang bagaimana bertindak dalam kasus infeksi COVID-19. Kemudian ada memelihara komunikasi yang teratur dengan pekerja untuk memberikan informasi terkini terkait situasi di tempat kerja, wilayah, atau negara. Menginformasikan pekerja tentang hak mereka untuk menyingkir dari situasi kerja yang menimbulkan bahaya serius bagi kehidupan atau kesehatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan segera memberitahu atasan langsung terkait situasi tersebut. Yang kelima adalah menggunakan APD, yaitu alat pelindung diri. Bila perlu, berikan APD yang memadai dan sediakan tempat pembuangan tertutup untuk membuang bahan-bahan tersebut secara higienis. Yang keenam yaitu tanggapan.
Misalnya, sejalan dengan panduan pemerintah setempat, mendorong pekerja dengan gejala yang dicurigai COVID-19 agar tidak datang ke tempat kerja dan memperluas akses untuk cuti sakit, tunjangan sakit, dan cuti orang tua atau perawatan atau pengasuhan, dan memberikan informasi kepada semua pekerja. Mengatur isolasi siapa saja yang mengidap gejala COVID-19 di tempat kerja seraya menunggu pemindahan ke fasilitas kesehatan yang sesuai, dan menyediakan pengawasan kesehatan terhadap orang-orang yang telah melakukan kontak dekat dengan pekerja yang terinfeksi tersebut. Tantangan seperti yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini harus ada kerjasama yang kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan banyak aspek yang harus disatukan untuk mengurangi krisis kesehatan, seperti keselamatan dan kesehatan kerja yang menjadi investasi utama untuk melindungi kesehatan pekerja. Untuk itu, kita sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis seperti perawat harus dapat mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan kerja di rumah sakit saat pandemi COVID-19 ini untuk mengurangi krisis kesehatan di rumah sakit. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.